Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku moderator dari kelompok 5. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Saiful Amrisa, NPM 2315 310029. Adapun judul presentasi kelompok kami ini yaitu prinsip penalaran dalam kasus moralitas, penugasan dalam prinsip penalaran dalam berbagai kasus moralitas. Masuk ke dalam materinya, yang pertama ada pengertian moral dan penalaran moral, yang berarti tata cara, adat istiadat, atau kebiasaan. Kata moral mempunyai arti yang sama dengan kata Yunani ethos yang menurunkan kata etika. Bahasa Arab kata moral disebut dengan atau akal yang berarti budi pekerti. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata moral dikenal dengan arti kesusilaan dari Adi Wardana di tahun 1991. Herlek di tahun 1978 mengemukakan bahwa tingkah laku moral arti tingkah laku yang sesuai dengan kata moral kelompok sosial. Sedangkan dari penganut teori behaviorism menyatakan bahwa moralitas identik dengan konformitas terhadap aturan sosial. Nilai moral merupakan evaluasi dari tindakan yang dianggap baik oleh anggota masyarakat tertentu. Dengan demikian bahwa proses internalisasi dari norma budaya atau norma dari orang tua dari Setino di tahun 1993. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya di sini saya akan meneruskan materi sebelumnya. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Melisa Barus, NPM 2315310102. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan penalaran moral. Yang pertama yaitu tingkat prakonvensional. Pada tahap ini, anak tanggap terhadap aturan-aturan budaya dan terhadap ungkapan-ungkapan budaya mengenai baik dan buruk, benar dan salah. Akan tetapi, hal ini ditafsirkan dari segi akibat fisik atau kenikmatan perbuatan. Pada tingkat ini ada dua tahap, yaitu tahap orientasi hukuman dan kepatuhan dan tahap orientasi relativis instrumental. Yang kedua yaitu tingkat konvensional. Pada tingkat ini, anak hanya menuruti harapan keluarga, kelompok, atau bangsa dan dipandangi sebagai hal yang bernilai dalam dirinya sendiri, tanpa mengindahkan akibat yang segera dan nyata. Sikapnya bukan saja konformitas dan tata tertib sosial, melainkan juga terhadap harapan pribadi dan tata tertib sosial, melainkan juga loyal terhadapnya dan secara aktif mempertahankan, mendukung, dan membenarkan seluruh tata tertib itu. Yang ketiga yaitu tingkat pasca konvensional. Otonom atau yang berlandaskan prinsip pada tingkat ini terdapat usaha yang jelas untuk merumuskan nilai-nilai dan prinsip moral yang memiliki keabsahan dan dapat diterapkan terlepas dari otoritas kelompok atau orang yang berpegangan pada prinsip-prinsip itu, dan terlepas pula dari identifikasi individu sendiri dengan kelompok tersebut. Saya akan melanjutkan presentasi. Suatu prinsip moral merupakan suatu cara memilih yang universal, suatu aturan memilih yang kita inginkan agar dikenakan pada semua orang dalam segala situasi. Semua orang yang bijak memaksudkan prinsip moral sebagai suatu pedoman umum untuk memilih dan bukannya sebagai suatu peraturan konkret untuk bertindak. Pengertian paling tegas mengenai prinsip adalah pengertian yang telah didefinisikan oleh ajaran utilitarian murni yang menentukan prinsip tunggal. Maksim utilitarian yaitu bertindaklah selalu untuk memaksimalisasikan kebahagiaan yang setinggi-tingginya bagi orang sebanyak-banyaknya. Gagasan tegas mengenai prinsip ini mengandung arti suatu maksim tunggal untuk memilih yang secara logis atau intuitif, bersifat rasional dan jelas dari sendirinya. Menurut Suseno 1995, pada prinsip-prinsip itu semua norma moral yang lebih konkret harus diukur. Prinsip-prinsip moral tersebut yaitu A. Prinsip sikap baik.
Prinsip moral dasar pertama dapat disebut sebagai prinsip sikap baik. Prinsip itu mendahului dan mendasari sebuah prinsip moral lain. Baru atas dasar tuntutan ini, semua tuntutan moral lain masuk akal. B. Prinsip keadilan. Mengungkapkan kewajiban untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap semua orang lain yang berada dalam situasi yang sama, dan untuk menghormati hak semua pihak yang bersangkutan. C. Prinsip hormat terhadap diri sendiri. Mengatakan bahwa semua manusia wajib untuk selalu memperlakukan diri sendiri sebagai sesuatu yang bernilai pada dirinya sendiri. Selanjutnya, saya Sakaumuni Nurdaya dengan nomor NPM 23152100264 akan melanjutkan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan, penilaian moral merupakan suatu kepribadian dan juga cara berpikir setiap manusia. Penilaian moral mengajarkan kita agar memiliki pengetahuan yang lebih luas dan mampu menghadapi hal-hal yang abstrak, dan mampu memahami bahwa nilai-nilai kita sebagai seorang manusia didasarkan pada perasaan atau pilihan yang menjadi bagian dari diri kita. Selanjutnya, saran. Penalaran moral juga sangat melekat pada diri remaja seperti kita ini, dan penalaran moral juga dapat mengembangkan nilai-nilai moralitas menjadi lebih baik. Kita sebagai remaja harus bisa mengantisipasi reaksi-reaksi atas tindakan-tindakan yang mereka ambil dan melihat lebih jauh konsekuensi jangka pendek sampai jangka panjang. Dan juga kita bisa mulai untuk mengembangkan perasaan, mengendalikan diri kita sendiri, begitu kita menyadari bahwa kita bisa memilih tindakan apa yang harus diambil, bahwa